Ke-244. Masih nggak habis pikir, bos? Kenapa bisa Yohanes membunuh itu Dini ya? Kok saya ngerasa ini tuh seperti sesuatu yang memang direncanakan secara matang sebelum Yohanes menyerahkan diri ke polisi. Ujar Adnan mengutarakan pendapatnya tentang kasus baru yang kami lihat tadi. Saya pun merasa seperti itu. Tapi yang masih saya pikirkan adalah, apa motif Yohanes membunuh itu Dini? Bukankah selama ini, itu Dini adalah orang kepercayaan dari Tuan Tanakagawa di markas polisi untuk mengatasi setiap kasus yang dilakukan oleh Lu? Tapi kenapa itu Dini bisa dihabisi oleh Yohanes? Bukankah itu aneh? Aku menyahut. Apa mungkin Yohanes membunuh itu Den atas perintah Tuan Tanakagawa? Timpa Lerisa yang duduk di sampingku. Aku dan Adnan menoleh padanya. Apa dua ang Lerisa sampaikan seperti memberikan kami sebuah petunjuk. Itu bisa jadi. Mungkin aja selama ini itu Dini sering meminta banyak uang kepada Tuan Tanakagawa untuk membayarnya. Supaya kasus-kasus anaknya bisa selesai dengan cepat dan anaknya nggak dipenjara. Bisa jadi. Itu juga membuat Tuan Tanakagawa merasa kesal dan mempunyai dendam kepada korban. Dan akhirnya dalam kasus pembunuhan Luke, dia sengaja memerintah Yohanes untuk membunuh anaknya sendiri, lalu menyerahkan diri ke polisi. Timpaku. Itulah yang ada dalam benakku. Dan di dalam penjara itulah, Yohanes pasti sudah mengintai untuk menghabisi korban, demi membalaskan dendam dari tuannya. Adnan menimpali. Yes, itu pasti benar. Aku setuju dengan Adnan. Nampaknya, pemikiran antara aku dan Adnan sangatlah sama. Tidak bisa dipungkiri juga, bahwa apa yang kami pikirkan memang itulah yang terjadi sebenarnya dalam kasus pembunuhan Luke dan juga kasus pembunuhan polisi. Aku dan Adnan akhirnya bercengkrama, mengutarakan pendapat kami masing-masing tentang kasus yang sedang terjadi. Sedangkan Nit, dia tidur dengan nyenyaknya tanpa terganggu sama sekali dengan suara kami yang sedikit berisik. Pada malam harinya, aku sibuk di ruangan kerjaku. Tangan dan mataku fokus kepada layar laptop dan juga keyboard. Jari-jariku sejak tadi seolah tidak bisa berhenti untuk mengetik. Pekerjaanku sangat banyak. Hal itu membuatku sedikit pusing hingga aku harus memijit pelipis sesekali. Setelahnya, aku kembali berkonsentrasi penuh. Dedi! Konsentrasiku tiba-tiba buyar karena suara itu. Aku menoleh dan berlari ke arahku dengan membawa buku gambar. Ya, sayang. Ada apa? Tanyaku. Dedi, look. Darren menunjukkan hasil menggambarnya padaku. Aku mengambil buku gambarnya dan melihat gambar apa yang dibuat oleh Darren. Putra kecilku menggambar sebuah gambaran keluarga kecil, di mana ada seorang ibu dan ayah, juga seorang anak kecil di tengahnya. Namun, gambarnya sangat buruk, karena hanya berupa warna-warna campuran yang mungkin dia pikir itu membentuk sesosok tubuh. Aku tersenyum melihat hasil gambar Darren. Walaupun jelek tapi aku bangga karena dia sudah berusaha menggambarkan keluarga kami. Lerisa tentu mengajarkan sesuatu yang mudah untuk digambar untuk anak usia 2 tahun, dan mungkin kemampuan Darren menggambar baru sebatas ini. Itu sudah sangat membanggakan untukku. Kit, gambarnya bagus. Pujiku kepada Darren dengan mengacungkan jempol. So sure? Yes. Thank you, Dad. Ucapnya senang, dia langsung memelukku. Ah, rasanya aku terharu melihat putraku sebahagia ini mendapat pujian dariku. Aku berharap kemampuannya akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Aku tidak akan menuntut putraku untuk menjadi juara di kelasnya. Kelak saat dia sudah memasuki masa sekolah. Aku hanya ingin putraku bisa mengembangkan bakat-bakat dalam dirinya dan dia juga bisa menguasai segala hal yang baik dari berbagai mata pelajaran. Sudah cukup menggambarnya. Besok belajar lagi dengan Mami. Sekarang, Darren pergi ke kamar dan tidur karena ini sudah malam. Biarkan Mami juga istirahat. Oke? Perintahku. Oke, Dad. Good night. Night too. Balasku. Darren berlari keluar dari ruang kerjaku menuju kamarnya. Sedangkan aku bisa melanjutkan pekerjaanku setelah Darren pergi. Dia. Ponselku bergetar.
ada panggilan masuk untukku. Membuat aku yang tadinya akan bekerja kembali harus memeriksanya karena khawatir itu adalah telepon yang penting. Ketika aku memeriksanya, aku melihat nama Farah di sana. Adik kandung alias kembaran dari Vera itu menghubungiku. Aku tak tahu kenapa Farah tiba-tiba menghubungiku. Karena tak biasanya dia akan menghubungi jika tak ada sesuatu yang penting. Aku menerima telepon dari Farah. Dia menyapa aku dan aku balik menyapa. Kami saling bertukar kabar satu sama lain dan juga menanyakan kabar keluarga masing-masing. Tumben sekali kamu menghubungi aku. Far, ada apa? Apakah ada perlu? Tanyaku. Benar, aku memang ada perlu. Aku butuh bantuanmu, Jason. Jawab Farah. Bantuan seperti apa? Apakah di sekitarmu ada sebuah kontrakan yang masih kosong? Aku membutuhkan tempat tinggal. Suamiku pindah tugas ke sekolah SD negeri di daerahmu. Jadi kami membutuhkan tempat tinggal. Karena, jika dari sana kemari jaraknya sangat jauh, dan itu akan menghabiskan waktu dalam perjalanan. Aku tak mau hanya karena perjalanan yang jauh suamiku mengalami hambatan dalam pekerjaannya. Var menjelaskan maksudnya. Tempat tinggal? Sebentar. Aku ingat-ingat dulu. Aku pun mengingat-ingat apakah di tempat ini masih ada kontrakan yang kosong atau tidak. Karena aku sendiri tidak begitu tahu tempat-tempat kontrakan di sekitarku. Mengingat soal tempat tinggal. Aku pun mengingat sesuatu yang selamanya ini terlupakan. Aku tiba-tiba ingat rumah peninggalan Vera dulu. Rumah itu juga yang menjadi saksi bisu kematian Vera dan juga adik-adiknya. Rumah itu sudah lama tak ditempati setelah kematian Vera. Rumah bertingkat satu itu terbengkalai dan tak ada yang berani menghuninya. Aku pun tidak berani untuk melakukan hal-hal lain kepada rumah itu karena merasa tak memiliki hak. Namun sekarang, dengan hadirnya Vera aku berpikir kalau rumah itu menjadi haknya. Sebab Vera adalah adik kandung dari Vera. Aku ada rumah yang bisa kamu tempati. Tapi aku nggak tahu kamu mau atau nggak menempati. Karena rumah yang aku maksud adalah rumah Vera. Itu adalah rumah peninggalan almarhumah yang dia bangun dari hasil kerja kerasnya. Untuk bisa memberikan tempat tinggal yang layak bagi adik-adik kalian. Tapi sayangnya, rumah itu adalah tempat kejadian perkara tempat pembunuhan Vera. Apakah kamu mau menempati rumah tersebut? Aku dengan ragu-ragu mengatakan tentang rumah itu kepada Farah. Rumah peninggalan kakak? Memangnya? Masih ada ya? Kan udah lama banget kasusnya terjadi. Apa rumah itu nggak dirubuhkan? Enggak. Rumah itu masih ada. Bahkan barang-barang peninggalan almarhumah masih ada. Disimpan dengan baik di dalam rumah itu. Fandi yang selalu datang ke rumah itu untuk memeriksa. Apakah rumah dan isinya baik-baik aja atau enggak? Jeti, aku yakin rumahnya nggak telantar dan masih bisa dirawat agar bagus seperti semula. Fandi? Kenapa dia? Aku tertegun. Aku baru tersadar kalau yang aku katakan tak seharusnya aku katakan kepada Farah. Jason, kenapa kamu diam? Jawab aku. Kenapa harus Fandi yang selalu memeriksa rumahnya Kak Vera? Farah bertanya lagi padaku. Aku jadi bingung sendiri mendapatkan pertanyaan itu dari Farah. Aku bingung. Mungkinkah aku harus jujur saja kepada Farah kalau Fandi adalah mantan kekasih Vera semasa almarhumah hidup? Jason, jangan diam saja. Jawab pertanyaanku. Kamu malah bikin aku curiga. Pinta Farah. Sedikit memaksa. Aku pun memutuskan untuk bicara jujur saja kepada Farah. Meskipun aku tak tahu akan seperti apa reaksi Farah saat tahu kalau Fandi adalah mantan kekasih kakaknya. Oke, aku akan jujur. Fandi adalah kekasihnya Vera. Bahkan dia adalah calon suami Vera saat almarhumah masih hidup. Aku akhirnya jujur. Apa? Jeti, Fandi itu calon suaminya kakak. Var terdengar kaget. Iya, mereka sudah tunangan dan hampir menikah. Vera dan Fandi sudah mempersiapkan banyak hal untuk pernikahan mereka, tapi sayangnya Vera lebih dulu pergi. Fandi sangat setia. Dia akan datang setiap bulan ke rumah almarhumah setelah kepergiannya untuk memeriksa rumah peninggalan Vera. Dia juga yang mengamankan barang-barang milik almarhumah di dalam rumah itu. Karena Fandi gak mau barang-barang milik almarhumah ada yang mencuri. Aku menjelaskan lebih banyak.
Dulu, Fandi sempat sangat terpukul atas kepergian Vera. Dia sampai kehilangan berat badannya karena nggak nafsu makan. Barulah, setelah dia bertemu dengan Leile, istrinya, dia mulai bangkit lagi dan jatuh cinta lagi sampai menikah. Hingga saat ini, Fandi mungkin masih sering ke rumah itu seperti dulu. Aku sendiri udah lupa tentang rumah itu, karena aku gak pernah mau mengingat lagi tentang kejadian buruk yang Vera alami. Tambahku. Pantas aja, sikapnya Fandi agak kaku saat dia melihatku. Ternyata, Val tak melanjutkan perkataannya. Iya, itu karena wajah kalian sangat sama. Dia bahkan sempat mengira kalau kamu adalah Vera. Timpaku. Ya Tuhan, aku jadi menyesal karena gak pernah mencari Kak Vera. Kalau aja aku tahu dia di mana dan seperti apa, pasti aku gak akan pernah kehilangan banyak momen dengannya dan juga aku gak akan pernah sesedih itu saat aku melihat makamnya. Sudahlah, semua sudah terjadi. Fah, kamu hanya perlu meneruskan hidup kamu menjadi pribadi yang lebih baik dan biarkan Vera bahagia dengan alamnya yang baru. Iya? Jadi gimana? Kamu mau menempati rumah itu? Kalau kamu mau, aku akan bicara dengan Fandi, karena kunci rumahnya ada di dia. Aku menanyakan kesediaannya. Kalau Fandi mengizinkan, aku mau. Aku juga ingin tahu seperti apa rumah yang Kak Vera dan adik-adikku tempati dulu. Aku ingin melihat foto-foto mereka. Pasti masih ada di dalam sana. Aku akan hubungi Fandi nanti. Aku akan kabari kamu lagi. Iya? Oh iya, Fah, apa kamu bisa janji sesuatu? Apa itu? Tolong, jangan pernah bahas tentang hubungan Vera dan Fandi di depan Fandi maupun istrinya. Aku gak mau hubungan mereka memburuk gara-gara Fandi ingat masa lalu. Hubungan mereka pernah terganggu dengan masalah itu dan aku gak mau terulang lagi. Jetty, aku harus pura-pura gak tahu tentang hubungan mereka. Ya, itu lebih baik. Baik. Aku akan melakukan apa yang kamu minta. Makasih banyak, Far. Sama-sama. Aku juga berterima kasih ke kamu karena kamu jadi tahu banyak hal tentang kakak. Ya. Bye, Jason. Bye. Vara mengakhiri teleponnya. Aku meletakkan ponselku di atas meja. Hatiku rasanya lega setelah aku bisa berkata jujur kepada Vara tentang Vera. Sekarang, aku merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Dengan begitu Farah sudah mengetahui segalanya tentang Vera, termasuk hubungan asmaranya dengan Fandi. Pintu ruanganku terbuka kembali. Ternyata Larissa yang datang padaku dengan membawa secangkir kopi. Dia tersenyum manis berjalan ke arahku dengan perut besarnya. Ini kopinya, sayang. Ucapnya, meletakkan cangkir kopi di atas mejaku. Terima kasih, sayang. Ucapku. Tadi kamu habis teleponan sama siapa? Larissa bertanya, mungkin dia sedikit mendengarkan obrolanku dengan Farah tadi di telepon. Selingkuhan. Jawabku iseng. Sekarang udah berani selingkuh ya? Oke, gak apa-apa. Aku juga bisa balas kok. Jawabnya santai. Dia lalu berbalik hendak pergi. Tapi aku segera memeluk pinggangnya menahan dirinya untuk tak meninggalkanku. Masa bercanda aja nggak boleh sih? Lagian nggak mungkin juga kalau aku selingkuh jujur. Yang namanya selingkuh itu nggak mungkin jujur. Pasti sembunyi-sembunyi. Ujarku. Terus tadi siapa? Itu Vara. Adiknya Vera. Kamu pasti masih ingat kan? Dia telepon aku. Awalnya tanyain apa di sekitar sini ada kontrakan yang masih kosong dan bisa ditempati atau enggak. Terus aku ingat rumahnya Vera. Jadi aku bilang ke dia soal rumah itu. Papaku. Kak Vara mau tinggal di sekitar kita? Iya, katanya suaminya dipindah tugaskan ngajar di sekolah SD sekitar sini. Makanya harus pindah karena jauh dari tempat tinggal mereka. Terus, apakah Vara mau tinggal di rumah itu? Secara, rumah itu kan bekas tragedi berdarahnya Kak Vera. Vara bilang, dia mau tinggal di sana. Tapi aku harus bilang ke Fandi dulu soal itu. Soalnya kan kunci rumah Vera ada sama Fandi. Mudah-mudahan aja Kak Fandi mau memberikan kunci rumahnya kepada Kak Farah.
biar Kak Farah bisa mengenang saudara-saudaranya di rumah itu. Ya, walaupun tempat itu adalah tempat di mana keluarganya meregang nyawa, seenggaknya Kak Farah nggak akan pernah kehilangan lagi kenangan tentang keluarganya di rumah itu. Benar, Farah berhak menempati rumah itu dan dia juga berhak mengenang sosok kakak dan adik-adiknya meskipun dia nggak pernah melihat mereka selama masih hidup. Iya, kasihan Kak Farah. Hidupnya sangat menderita dibandingkan Kak Vera. Andai aja orang tua mereka gak egois dan mau mengurus dua anak kembar itu, pasti semuanya gak akan kayak gini. Kak Farah dan Kak Vera pasti akan selalu bersama. Namanya juga takdir. Tuhan itu selalu punya rencana yang gak bisa ditebak, bukan? Ya termasuk rencana untuk Vera dan Farah juga. Semoga Kak Vera bahagia di alam sana dan Kak Farah juga bahagia dalam hidupnya dengan suaminya. Amin. Larissa tersenyum lagi. Aku berdiri dari dudukku, mengangkat tubuhnya yang sekarang lebih berat. Loh, mau kemana? Bukannya mau kerja lagi? Tanya Larissa kaget ketika aku membopong tubuhnya, membawanya keluar dari ruang kerja. Lebih baik kita tidur aja. Aku jadi malas ngelanjutin kerjaan aku. Kok gitu? Kopinya masih panas loh. Sayang. Nggak apa-apa. Aku akan meminum kopi panas lagi besok pagi buatan kamu. Yang penting sekarang adalah kamu dan aku tidur nyenyak berdua. Kebiasaan deh. Aku jadi nyesel masuk ke ruangan kamu. Nyesel tapi mau kan? Hihihi. Larissa cekikikan sembari menutup mulutnya. Aku dan dia berbaring bersama. Kami sempat mengobrol lagi selama beberapa menit. Lalu, kemudian kami